Selamat datang di channel Cerita Cinta. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Membalas sebuah penghinaan. Bab 57. Tak lama kemudian, Ikram mulai berdiri menghadap ke arah Ningsih. Dan saat Ningsih masih lengah dengan yang dia lakukan, Ikram pun langsung mengeluarkan senjatanya yang berada di balik tubuhnya. Mereka yang menyaksikan kegaduhan itu pun mulai menjerit histeris dengan apa yang Ikram lakukan. Saat kegaduhan terjadi tadi, Ibu Aisyah dan Winda langsung membawa Cinta untuk naik ke kamar Cinta. Jadi saat ini Ikram dengan leluasa akan mudah memberi pelajaran untuk wanita iblis tersebut. Adam yang menyaksikan Ikram yang sudah menodongkan senjatanya pun mulai menjerit memohon. Nah Ikram, tolong jangan bunuh istriku. Biarkanlah polisi yang akan menangkapnya. Mohon Pak Adam. Tidak Pak, wanita iblis itu sudah sangat keterlaluan. Dan aku tidak akan melepaskannya sekarang. Dia harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya selama ini. Jawab Ikram berteriak. Apa kau kira aku takut Ikram? Aku tahu jika kau itu masih laki-laki sampah seperti dulu. Karena kau sudah kaya lah, makanya aku mendukung Wulan untuk kembali padamu. Dan sebagai balasan, kalau kau sudah menyuruh orang untuk membunuh menantuku, aku akan menuntut balas denganmu Ikram. Lakukan jika kau mampu Ningsih. Teriak Ningsih menggema di seluruh ruangan yang ada di rumah Baskara. Dengan tega Ikram menembak paha ibu Ningsih, membuat dia langsung menjerit kesakitan. Dengan cepat Pak Adam mendatangi istrinya dan ikut menangis. Pak Adam langsung memeluk tubuh istrinya tersebut. Dia ikut menangis melihat istrinya yang sudah kesakitan mengeluarkan banyak darah. Cukup nak, Bapak mohon, kata Pak Adam sambil memeluk tubuh Bu Ningsih. Dengan perasaan kesal, Ikram pun langsung membuang senjata miliknya dan mencoba menetralkan emosi yang ada pada dirinya. Bang Jack yang melihat sikap Ikram pun langsung menenangkan Ikram. Tenangkan dirimu Ikram, aku akan segera membawa Ibu Ningsih ke rumah sakit. Setelah dia mendapatkan pertolongan dari lukanya, baru kita akan memasukkannya ke dalam penjara. Ucap Bang Jack. Ia langsung membantu Pak Adam untuk membawa tubuh Bu Ningsih. Saat melewati Ikram, Bu Ningsih langsung mengucapkan kata-kata sumpah serapah untuk mantan menantunya tersebut. Sungguh, sepertinya hukuman yang diberikan oleh Ikram tidak membuat Ibu Ningsih sadar. Ikram langsung membuang wajahnya dan mengusap wajahnya kasar. Cepat kau bawa wanita itu pergi, Bang. Aku benar-benar muak dengan dirinya. Teriak Ikram. Ya, sebaiknya kau juga segera menyusul kami. Lihat bagaimana keadaan Wulan saat ini dan juga istrimu yang ikut dengan mereka. Baik, Bang. Bang Jack, apa Ayu boleh ikut? Tanya Ayu yang tiba-tiba menimpali pembicaraan mereka. Tentu saja. Untuk apa kau berada di sini? Ayo, ikut bosmu. Ajak Bang Jack. Dengan cepat Ayu pun berlari mengikuti mereka bertiga. Setelah mobil Bang Jack pergi meninggalkan rumah mewah tersebut, kini kedua orang tua Sinta langsung mendatangi Ikram yang saat ini sedang terduduk di atas lantai. Sungguh dia tidak pernah menyangka jika pernikahannya yang membahagiakan berakhir dengan pertumpahan darah dan juga percobaan pembunuhan. Nah Ikram, tenangkan dirimu. Semuanya sudah terjadi di luar kehendak kita. Ucap Pak Bagas menepuk pundak Ikram. Ya, tapi jika saja aku tidak mengizinkan keluarga Wulan untuk menghadiri acara pernikahanku ini, mungkin kejadian pernikahan ini tidak akan terjadi Pak Bagas. Jawab Ikram dengan perasaan kesal dan menyesal. Nah, sebaiknya kita pergi ke rumah sakit sekarang juga. Mama juga sangat kepikiran dengan Wulan dan Sinta. Ayo Pak, ajak Mama Iren yang ikut panik. Baiklah Ma. Jawab Ikram mulai bangkit dan berdiri. Sebelum pergi dia menyempatkan diri untuk mendatangi Ibu Aisyah yang ada di lantai atas. Ikram menyuruh Ibu Aisyah agar Cinta dan juga Winda tetap berada di kamar Sinta. Setelah itu Ikram pun langsung segera turun dari lantai atas. Dia bersama kedua orang tua Sinta menuju keluar memasuki mobil dan pergi ke arah rumah sakit. Sedangkan di dalam rumah sakit, saat ini Sinta, Tio, dan juga Mark sedang menunggu di depan ruangan ICU yang ditempati oleh Wulan. Dokter langsung menangani Wulan dan akan berusaha mengeluarkan racun yang ada di tubuh Wulan. Walau sangat mustahil, tapi mereka akan tetap berusaha sekuat tenaga sesuai yang diperintahkan oleh Sinta.
Sinta mulai mondar-mandir ke sana kemari dengan keadaan yang sudah sangat berantakan. Dia bahkan tidak memperdulikan lagi penampilannya menjadi pengantin, karena saat ini dia benar-benar merasakan cemas dan takut. Nona, istirahatlah di bangku ini, Nona. Tenangkan diri Anda, Nona Sinta. Ucap Tio memanggil Sinta. Tidak, Tio. Aku benar-benar tidak bisa beristirahat dengan tenang. Aku benar-benar takut dan cemas. Jawab Sinta menangis. Nona, semua bukan kesalahan Anda, tapi ini adalah kesalahan dari ibunya Wulan sendiri. Saya yakin jika Wulan tidak menyelamatkan Anda, pasti saat ini Anda lah yang sudah berada di dalam ICU itu, Nona. Oh, memang benar, Tio. Tapi kenapa Wulan harus meminum air itu? Kenapa tidak membuang gelasnya saja? Kenapa, Tio? Tanya Sinta yang mulai berteriak. Mungkin saat itu Wulan merasa sangat kalut dan bingung, Nona. Karena Ibu Ningsih berusaha merebut gelas yang dia pegang. Ataupun memang sudah menjadi takdirnya juga, Nona. Jawab Tio pelan. Tio, bagaimana berkas milik Wulan dan Pak Adam? Apa kau sudah mempersiapkannya? Sudah, Nyonya. Baiklah, jika dokter berhasil mengeluarkan racunnya, kita akan segera membawa ke luar negeri. Baik, Nona. Sedangkan di ruangan lain, saat ini Ibu Ningsih sudah ditangani di ruangan UGD. Dia menjerit sambil mengeluarkan makian di dalam mulutnya, membuat Pak Adam merasa malu dan juga kesal. Tenangkan dirimu, Ningsih. Ucap Pak Adam membuat Ibu Ningsih merasa marah. Diam kau suami bodoh. Lihat ini. Ini sangat menyakitkan rasanya. Mereka benar-benar menyiksaku. Dan kau hanya diam saja. Teriak Ningsih emosi. Saat ini dia baru selesai dioperasi oleh dokter untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di dalam pahanya. Setelah itu mereka pun langsung menjahit luka tersebut. Ibu Ningsih berteriak sekencang-kencangnya, membuat semua petugas rumah sakit merasa terganggu. Pak Adam yang merasakan perasaan kesal terhadap istrinya tersebut pun langsung keluar dari UGD. Jack yang melihat Pak Adam keluar dari ruangan langsung mendatanginya. Bagaimana Pak Adam? Aku mendengar suara keributan di dalam ruangan. Tanya Bang Jack. Iya, dia benar-benar membuatku malu dan kesal. Ya sudah, sebaiknya kita pergi dari sini untuk melihat keadaan Wulan. Anak buahku akan menjaga istrimu itu. Ucap Jack. Baiklah, terima kasih Jack. Jawab Pak Adam tulus. Dan mereka pun mulai meninggalkan ruangan tersebut untuk menuju ke ruangan ICU. Sesampainya di sana, terlihat jika Sinta, Tio, dan Mark mulai merasa panik. Saat ini dokter sudah meminta persetujuan keluarga untuk melakukan bilas lambung agar bisa membersihkan racun yang ada. Tapi tetap saja ada konsekuensi yang harus ditanggung antara gagal dan berhasil. Pak Adam yang baru tiba di tempat pun langsung menyetujui permintaan dari sang dokter. Dengan cepat dia langsung menandatangani surat tersebut. Berdoalah agar pasien bisa terselamatkan karena keadaannya benar-benar sangat kritis. Dokter, tolong selamatkan nyawa putriku. Mohon Pak Adam. Tentu, kami akan berusaha sekuat mungkin, Pak. Mari. Ucap dokter tersebut langsung masuk kembali ke dalam ruang ICU. Tak lama kemudian datanglah Ikram dan juga kedua orang tua Sinta. Sinta yang melihat suami tersebut pun langsung memeluk Ikram dengan erat. Mas. Tenangkan dirimu, Sinta. Kita sama-sama berdoa agar Wulan bisa selamat dari masa kritisnya. Ucap Ikram memeluk Sinta erat. Sungguh Ikram sangat menyesali semua yang terjadi. Dia tidak pernah menyangka jika Ibu Ningsih yang terlihat pedas di mulut juga suka menghina orang. Ternyata juga tega menghabisi nyawa orang lain. Beberapa jam menunggu, akhirnya dokter yang menangani Wulan pun keluar dari ruangan tersebut bersama beberapa suster yang membantunya. Mereka semua langsung bangkit berlari mendatangi dokter tersebut untuk menanyakan keadaan Wulan. Bagaimana keadaan anak saya, dokter? Tanya Pak Adam panik. Iya, apakah racun yang bisa dikeluarkan, dokter? Tanya Sinta menimpali. Begini, saat ini racunnya sudah berhasil kami keluarkan, tapi keadaan pasien masih kritis. Untuk pihak keluarga mohon ikut saya ke ruangan saya sekarang. Ajak dokter tersebut. Dengan cepat Pak Adam dan Sinta langsung mengikuti langkah dokter tersebut. Saat ini Sinta sudah mengganti pakaiannya dengan gaun biasa. Kebetulan Mama Iren membawakannya baju ganti agar bisa membuka baju pengantin yang sudah sangat berantakan itu. Sesampainya di dalam ruangan, mereka langsung duduk di depan meja sang dokter. Dan dokter mulai menjelaskan apa saja yang telah terjadi kepada Wulan saat ini. Saya sudah semaksimal mungkin mengeluarkan racun tersebut dengan cara cuci lambung.
Seperti yang saya jelaskan tadi, jika ini semua memiliki konsekuensi tersendiri. Ada kemungkinan jika lambung pasien akan mengalami kerusakan. Dan untungnya kalian langsung membawa pasien sebelum waktu 30 menit. Jadi racun cyanida belum menyerang organ vital seperti jantung dan yang lainnya. Karena cyanida dikenal sebagai racun oksigen. Tapi karena pasien memiliki riwayat penyakit lain yang sangat berbahaya, maka kami sarankan agar segera memindahkan pasien ke rumah sakit yang lebih lengkap dan canggih lagi. Jelas, dokter. Sinta yang mendengar saran dari dokter itu pun langsung mengajukan niatnya untuk membawa Wulan berobat ke luar negeri. Dokter, saya berniat akan membawa Wulan untuk berobat ke Korea. Apakah jika kami melakukan penerbangan tidak akan mengganggu keadaan pasien yang sedang kritis, dok? Tanya Sinta. Tidak, selama oksigen dan alat monitor lainnya tetap berada di tubuh pasien. Saya sarankan Anda bisa melakukannya secepat mungkin agar pasien bisa keluar dari masa kritisnya. Baiklah, dok. Jika dokter mengizinkan, sore ini juga kami akan segera pergi, dokter. Ya sudah, saya akan segera menyiapkan peralatan medisnya dan menugaskan 3 orang asisten saya untuk memantau keadaan pasien di dalam perjalanan. Dan kalian bisa menyiapkan segala keperluannya sekarang. Jelas dokter tersebut. Terima kasih, dok. Baiklah, jika begitu kami permisi sekarang. Ucap Sinta tersenyum. Setelah itu dia pun langsung memegang tangan Pak Adam untuk keluar dari ruangan tersebut. Setelah keluar, Sinta mulai menjelaskan semua yang akan Sinta lakukan. Pak Adam langsung menangis dan berlutut di kedua kaki Sinta, membuat Sinta merasa terkejut. Apa yang Bapak lakukan? Tanya Sinta sedikit berteriak. Terima kasih, nak. Kamu sangat baik kepada Bapak dan Wulan. Bapak tidak tahu harus membalasnya dengan cara bagaimana. Bangunlah, Pak. Sekarang kita harus semangat dalam menjalankan perintah dokter. Waktu kita tidak banyak, Pak. Anak buah Bapak saya sudah menyiapkan pesawat pribadi untuk membawa Wulan ke Korea. Ayo, sekarang kita memberitahu yang lainnya, Pak. Ucap Sinta sambil memegang kedua bahu Pak Adam. Setelah Pak Adam bangkit, Sinta pun langsung memegang tangan Pak Adam menuju ke ruangan ICU. Sesampainya di sana, mereka langsung disambut seluruh keluarga yang sudah menunggu. Ikram dengan cepat mendatangi sang istri dan memegang tangannya dengan wajah panik. Apa kata dokter, sayang? Apakah racunnya sudah berhasil dikeluarkan? Tanya Ikram yang tak sabar. Tenangkan dirimu, Mas. Alhamdulillah semua sudah baik-baik saja. Walaupun Wulan masih dalam masa kritis. Mas, Wulan akan segera kita bawa ke Korea, ke tempat Papa berobat dulu. Dan dokter sudah memberikan izin pada kita. Benarkah? Baiklah, kita akan bersiap-siap sekarang. Iya, aku sudah menghubungi anak buah Papa untuk menyiapkan pesawatnya. Sepertinya kita bisa pergi sekarang, Mas. Karena lebih cepat akan lebih baik. Iya, kau benar, sayang. Tio, bagaimana dengan berkasnya? Tanya Ikram. Semua sudah siap, bos. Pelayan di rumah saya sudah mengantarkan semuanya. Jawab Tio tegas. Setelah itu Sinta langsung mendatangi kedua orang tuanya yang terlihat sangat panik. Ma, Pa, semuanya sudah berlalu. Wulan juga masih bisa diselamatkan. Maaf jika Sinta sudah menjadi penyebab kekacauan ini. Sinta harap Mama sama Papa jangan khawatir lagi. Ucap Sinta, memegang tangan kedua orang tuanya sambil menangis. Mama Iren dan Papa Bagas yang melihat putrinya bersedih pun langsung memeluk tubuhnya dengan sangat erat. Mama sama Papa sangat takut jika terjadi apa-apa pada kamu, sayang. Karena kamu adalah harta berharga milik kami. Ikram yang mendengar ucapan dari sang mertua pun langsung berjalan mendekati mereka. Papa dan Mama, maaf jika di hari pertama saya menjadi suami Sinta, saya sudah gagal menjaga putri kalian. Tapi saya berjanji untuk kedepannya, saya pasti akan menjaga Sinta melebihi menjaga nyawa saya sendiri. Ucap Ikram tegas. Kedua orang tua Sinta yang mendengarkan ucapan dari menantunya pun langsung melepaskan pelukannya ke Sinta dan mulai menatap wajah Ikram. Papa Bagas menepuk pundak Ikram dengan pelan. Dia merasa bangga dan bersyukur karena memiliki menantu seperti Ikram, yang bertanggung jawab dan tidak memikirkan harta. Terima kasih karena kau sudah bersedia menjadi menantuku, Ikram. Jujur, aku sangat merasa bahagia. Aku tidak menyangka jika ucapanku saat di kafe dahulu bisa terlaksana untuk selamanya. Sekarang aku dan Mama Iren mempercayakan Sinta pada kamu, nak. Jagalah dan sayangi dia. Ucap Bagas dengan tulus. Pasti, Pak. Aku akan mengingat semua perkataan Bapak. Kata Ikram tersenyum. Sinta yang melihat senyum ketulusan dari suami tersebut pun langsung berlari ke arah Ikram. Dia memeluk tubuh Ikram dengan sangat erat. Terima kasih.
Aku sangat beruntung memiliki suami seperti kamu, Mas Ikram. Ucap Sinta senang, membuat semua orang yang ada di sana ikut tersenyum bahagia. Tio, Anton, dan Bang Jack merasa sangat bahagia melihat kebahagiaan yang didapatkan oleh Ikram saat ini. Masih ingat di benak mereka bertiga, dulu saat Ikram jatuh terpuruk dan tidak semangat hidup, mereka bertigalah yang bersusah payah membangkitkan Ikram dari keterpurukannya. Dan saat ini buah dari kesabaran Ikram terbayar dengan cash. Bukan hanya kekayaan yang dia miliki, tapi juga kesuksesan karir dan kesuksesan dalam masalah percintaan. Sungguh teka-teki hidup tidak akan ada yang tahu, tapi 3 hal yang harus kita lakukan: berdoa, berusaha, bersabar. Jika Tuhan mengizinkan, maka semua akan berbuah dengan manis. Bersambung.